Sebuah dialog yang menarik antara dua nabi agung, Adam dan Musa, yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Dalam dialog ini terungkap betapa pentingnya pemahaman tentang takdir, serta kebijaksanaan dalam berdiskusi. Dalam pertemuan mereka, Nabi Adam mampu mengungguli argumen Nabi Musa dengan penjelasan yang bijaksana. Kisah ini memperkaya pemahaman kita tentang ajaran Islam dan memberikan wawasan mendalam tentang kebijaksanaan, tunduk pada kebenaran, dan kepercayaan pada ketentuan Allah. Kembali hadir di hadapan Anda, informasi dan ilmu pengetahuan dalam kisah-kisah Nabi. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi, serta pelajaran hikmah yang dapat kita petik ini. Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa Nabi Adam telah mengungguli ucapan Nabi Musa. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bisa itu? Bagaimana Adam unggul dalam argumennya? Jawabannya adalah bahwa Musa menyalahkan Adam karena Adam telah mengeluarkan dirinya dan anak cucunya dari surga. Maka Adam menjawabnya, saya tidak mengeluarkan kalian dari surga. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan keluarnya diriku sebagai karena aku memakan pohon. Maka pengeluaran Adam bukan sesuatu yang lazim jika ia tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin saja Allah mengampuninya tanpa mengeluarkannya dari surga. Dan mungkin juga Allah menghukum Adam dengan hukuman lain, bukan dengan mengeluarkannya dari surga. Akan tetapi, hikmahnya menuntut mengeluarkan Adam dari surga karena kebaikan yang banyak dan besar yang diketahui olehnya. Oleh karena itu, Adam mencela Musa atas celaan kepadanya, karena satu perkara yang telah dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah. Dan hal itu sendiri bukan sesuatu yang lazim dari perbuatan Adam. Ya Musa, Allah telah mengangkatmu dengan kalamnya. Dia menulis untukmu dengan tangannya. Apakah kamu menyalahkanku hanya karena perkara yang aku lakukan, yang telah ditakdirkan oleh Allah atasku 40 tahun sebelum Dia menciptakanku? Ujar Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, maka Adam mengungguli Musa 3 kali. Kisah tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah dalam kitab Al-Hadithil Anbiya, bab wafat Musa dalam kitab tafsir, bab dan aku memilihmu untuk diriku, Al-Quran Surat Toha ayat 41. Dalam Kitabul Qadar, bab dialog Adam dengan Musa di Kitabul Tauhid, bab keterangan tentang firman Allah, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 164. Hadis ini membantah para pendusta takdir, karena hadis ini menetapkan takdir terdahulu, dan dalil-dalil yang menetap takdirnya adalah dalil-dalil yang ketetapannya pasti, dan dolalahnya juga pasti. Maka tidak ada peluang untuk mendustakan dan mengingkari takdir. Barang siapa mendustakannya, maka dia tidak mengerti permasalahan yang sebenarnya. Hadis ini dicatat oleh kelompok Jabariyah, di mana kita kata mereka hamba adalah orang yang terpaksa dalam perbuatannya. Padahal hadis ini tidak menunjukkan itu. Adam tidak membantah Musa dengan cara ini. Dan masalahnya adalah seperti yang telah aku jelaskan dan aku tetapkan. Menurut Syekh Umar Sulaiman Al-Ashikor, ada 9 pelajaran dan faidah hadis tentang perdebatan Nabi Adam dan Nabi Musa ini. Pertama, dialog orang-orang yang soleh dalam masalah yang muskil, seperti Nabi Adam yang berdialog dengan Nabi Musa, dan diwajibkan atas peserta dialog untuk tunduk kepada kebenaran jika ia telah jelas setelah sebelumnya samar, seperti Musa yang tunduk pada hujah Adam. Kedua,
Kewajiban beriman kepada perkara gaib yang benar. Allah telah memuji orang-orang mukmin bahwa mereka beriman kepada yang gaib. Di antara perkara gaib yang diberitakan oleh Rasulullah SAW adalah percakapan yang terjadi antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Adapun perkara gaib yang diklaim oleh sebagian orang tanpa berpijak pada dalil yang benar, maka hal itu termasuk berkata atas nama Allah tanpa tahu ilmu. Ketiga, pelaku dialog hendaknya mengenal kelebihan lawan dialognya. Nabi Adam dan Nabi Musa masing-masing menyebutkan keunggulan lawannya dan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Keempat, hadis ini menetapkan takdir yang mendahului. Banyak sekali dalil-dalil dalam hal ini. Hadis ini membantah Qadariyah, kelompok yang menafikan. Kelima, keterangan tentang keutamaan khusus yang dimiliki oleh Nabi Adam. Allah menciptakannya dengan tangannya, memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya, mengizinkannya tinggal di surganya. Sementara keistimewaan Nabi Musa bahwa Allah mengangkatnya dengan risalah dan kalamnya. Dia memberinya lauh yang mengandung penjelasan tentang segala sesuatu, dan dia mendekatkannya ketika dia memunajat kepadanya. Keistimewaan-keistimewaan ini dimiliki oleh keduanya. Sebagian telah disebutkan secara nyata di dalam Al-Quran, dan sebagian lain ditunjukkan oleh hadis-hadis lain selain hadis ini. Keenam, penetapan sifat tangan bagi Allah. Sifat ini tidak boleh dinafikan dan tidak boleh didustakan. Sebagaimana tidak boleh menyamakan tangan Allah dengan tangan para makhluk. Berpijak pada firman Allah, Dia mencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak. Dengan jalan itu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan melihat. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 11. Ketujuh, keterangan tentang sebagian ilmu di dalam Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Rasulullah SAW menyatakan bahwa dalam Taurat terdapat dan Adam durhaka kepada Tuhannya, maka dia pun sesat. Ayat ini terdapat di Al-Quran, sebagaimana di dalam Taurat yang Allah turunkan. Tetapi dalam Taurat sekarang hal itu sudah tidak ada. Kedelapan, hadis ini mengandung hakikat ilmiah yang gaib, bahwa Allah menulis Taurat 40 tahun sebelum diciptakan. Kesembilan, hadis ini menetapkan bahwa Allah menulis Taurat dengan tangannya. Ini termasuk keistimewaan Taurat sebagai keutamaan Musa. Wallahu a'lam bishawab.